Hai kawan, kali ini saya akan membahas tentang teori locus delicti dan tempus delicti. A. Teori locus delicti. Teori tersebut digunakan untuk melihat dari segi tempat terjadinya perbuatan pidana. Teori ini penting untuk menentukan kejaksaan dan pengadilan mana yang berwenang untuk mengurus suatu perkara. Ketentuan mengenai locus delicti diatur dalam pasal 2-8 KUHP. Asas-asas yang dimiliki locus delicti. Yang pertama adalah asas teritorial. Menurut asas ini, berlakunya undang-undang hukum pidana suatu negara dapat dilihat dari tempat di mana suatu tindak pidana dilakukan, diatur dalam pasal 2, 3, dan 95 KUHP. Yang kedua adalah asas kebangsaan atau personalitas. Menurut asas ini, berlakunya undang-undang hukum pidana suatu negara diberlakukan terhadap warga negaranya dimanapun mereka berada, bahkan sampai di luar negeri, diatur dalam pasal 5 dan 7 KUHP. Yang ketiga adalah asas pelindungan atau nasionalitas pasif. Menurut asas ini, berlakunya undang-undang hukum pidana suatu negara tidak bergantung pada tempat seseorang pelaku telah melakukan tindak pidananya, melainkan pada kepentingan hukum yang telah menjadi sasaran tindak pidana tersebut. Negara yang berwenang menjatuhkan pidana adalah negara yang menjadi sasaran dari suatu tindak pidana tersebut, diatur dalam pasal 4 dan 8 KUHP. Yang keempat adalah asas persamaan atau universalitas. Menurut asas ini, setiap negara mempunyai kewajiban untuk menjaga serta memelihara ketertiban dunia, diatur dalam pasal 4 ayat 2, pasal 438 dan pasal 444 KUHP. Selanjutnya, B. Teori tempus delicti. Teori tempus delicti adalah waktu terjadinya tindak pidana. Teori ini sangat penting dalam penerapan hukum pidana. Hal ini berkaitan dengan 1. Apakah suatu perbuatan sudah dilarang dan diancam dengan pidana pada saat itu? Diatur dalam pasal 1 KUHP. Yang kedua, apakah saat itu terdakwa sudah dapat dimintai pertanggungjawaban? Diatur dalam pasal 44 KUHP. Yang ketiga, apakah saat itu terdakwa sudah berumur 16 tahun? Diatur dalam pasal 45 KUHP. Keempat, kapan perbuatan tersebut sebenarnya terjadi? Teori locus delicti memiliki 4 jenis. Yang pertama, teori perbuatan fisik, yang menyatakan bahwa waktu terjadinya tindak pidana adalah ketika delik tersebut dilakukan oleh tersangka. 2. Teori bekerjanya alat yang digunakan, yang menjelaskan mengenai kapan suatu alat yang digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana itu bekerja. Yang ketiga, teori akibat, yang menjelaskan bahwa kapan terjadinya suatu tindak pidana dilihat dari kapan timbul akibat dari tindak pidana tersebut. Yang keempat, teori waktu yang jamak, yang menjelaskan mengenai kapan terjadinya tindak pidana berdasarkan perbuatan fisik dan akibat yang ditimbulkan. Sekian teman-teman pembahasan yang dapat saya sampaikan tentang locus delicti dan tempus delicti. Terima kasih.